Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Novi Fajarita. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Banyasin, berasal dari SD Negeri 20 Talang Kelapa. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Lukman SPD MM, serta pengajar praktik saya yaitu Ibu Yasniati SPD yang selalu membimbing, mengarahkan, memberikan support, serta mendampingi saya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Berikut merupakan refleksi pemahaman saya pada modul 3.1 dan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada tugas 3.1.A9 koneksi antar materi dalam bentuk 10 pertanyaan pemandu. Mari kita simak bersama. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka yang memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendiri organisasi pergerakan nasional yang menggagas konsep pendidikan yang dikenal dengan Pratap Triloka. Konsep pendidikan Pratap Triloka ini digagas atas dasar kajiannya terhadap ilmu pendidikan pedagogik dari tokoh Montessori. Konsep Pratap Triloka ini dikenal dengan semboyan dalam prinsip dasar para guru di pendidikan, yaitu ada 3, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun motivasi atau dorongan, sedangkan Tut Wuri Handayani di belakang memberi dukungan. Filosofi Pratap Triloka ini memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran hanya mampu menuntun segala yang ada pada murid, mengarahkan dan memberi dorongan supaya dapat berkembang dan berproses dengan baik. Dalam proses menuntun ini, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah, dapat membahayakan dirinya, serta mendapatkan kemerdekaan dalam belajar, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, guru sepatutnya mampu mengambil keputusan bijaksana yang berpihak pada murid dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita? Berpengaruhkah pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai seorang pendidik, sepatutnya memiliki nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Nilai-nilai dalam diri kita ini terkait dengan etika atau perilaku atau kehendak yang berhubungan dengan prinsip yang mendasari pemikiran dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai positif yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Selain itu, nilai yang perlu tertanam dalam diri kita seperti nilai kebajikan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, disiplin, gotong royong, serta berpengaruh pula dalam pembentukan karakter, perilaku dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Nilai-nilai ini merupakan prinsip yang harus diyakini seorang guru dan harus dipegang teguh saat memimpin pembelajaran. Saat itu pemimpin pelajaran dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral yang menuntut kita mengambil keputusan yang mampu mengakomodir semua pihak. Nilai dan prinsip yang digunakan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan antara lain berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, serta berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan demikian, nilai-nilai dan prinsip itulah yang akan mengarahkan kita mengambil keputusan tepat dengan resiko yang minim serta meminimalisir kesalahan
dan konsekuensi yang akan terjadi. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Atau masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal itu tentunya bisa dibantu dengan sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Baik, kegiatan terbimbing coaching yang diberikan oleh pengajar praktik atau pendamping serta fasilitator telah membantu saya dalam melatih kemampuan saya mengevaluasi keputusan-keputusan yang saya ambil dalam menghadirkan pembelajaran berpihak pada murid. Ukuran keefektifan dalam pengambilan keputusan bisa saya lihat dari hasil refleksi pada setiap kegiatan. Apakah keputusan tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, dan apakah keputusan tersebut telah berpihak pada murid, atau apakah keputusan tersebut mampu memberikan manfaat pada orang banyak dan mengakomodasi semua pihak, serta terakhir apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Maka keterampilan coaching sangat penting dilakukan dalam menggali suatu masalah serta menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Konsep coaching Tirta ini sangat ideal dan tepat saat diterapkan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang diambil. Untuk dapat mengambil keputusan yang baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memprediksi berbagai opsi dan hasil pengambilan keputusan. Keterampilan coaching ini membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga pada saat menentukan permasalahan dilema etika, mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching, agar mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam mengelola dan menyadari aspek moral emosional seorang guru, kemampuan sosial emosional guru sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kompetensi sosial emosional ini dibutuhkan agar guru dapat memberikan perhatian penuh pada pembelajaran, dapat mengambil keputusan yang sadar serta bijaksana dalam mewujudkan merdeka belajar di lingkungan sekolah. Dalam proses pengambilan keputusan, kompetensi sosial emosional ini dibutuhkan guru antara lain ada 4, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, keterampilan hubungan sosial atau relationship skill. Dalam 4 kompetensi ini diharapkan seorang guru dapat mengambil keputusan. Saat melakukan pengambilan keputusan dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan memperhatikan berbagai pilihan dan konsekuensi yang akan terjadi serta meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Butuh keberanian dan rasa percaya diri sebagai wujud tanggung jawab dalam menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Walaupun keputusan kita tidak bisa sepenuhnya mengakomodir semua pihak, karena tujuan akhir kita dalam pengambilan keputusan adalah mengutamakan kepentingan dan kebutuhan yang berpihak pada murid. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Baik, guru sebagai pemimpin pembelajaran saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan moral dan etika, maka haruslah mengedepankan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan itu tercermin dalam prinsip-prinsip pengambilan keputusan, antara lain kejujuran, tanggung jawab, toleransi, rasa peduli, dan lain-lain. Selain itu, nilai-nilai yang dianut seorang guru penggerak seperti mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, serta berpihak pada murid
dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki tersebut, diharapkan menjadi landasan berpikir dengan prinsip memberi kebahagiaan terbaik untuk orang banyak dan menjunjung tinggi nilai dan prinsip tersebut. Dalam pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, maka langkah awal yang harus dilakukan seorang guru adalah menganalisis kasus tersebut. Apakah termasuk dilema etika atau kebujukan moral? Jika merupakan kasus dilema etika, maka perlu dilakukan identifikasi 4 paradigma, 3 prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Terkadang kita sebagai pemimpin pembelajaran dihadapkan pada pilihan dilema etika saat membuat keputusan. Akan ada nilai-nilai yang saling bertentangan seperti kebenaran, keadilan, toleransi, kasih sayang, peraturan, dan lain sebagainya. Agar dapat membuat keputusan yang baik, tepat, dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, maka saat kita menghadapi kasus tersebut, kita perlu lebih dulu mengenali dan menganalisis kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut termasuk dilema etika, maka sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat atau individu versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Kemudian berdasarkan 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kemudian yang berikutnya tentu saja berdasarkan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Antara lain 9 langkah itu adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian melakukan investigasi opsi trilema, yaitu ide-ide kreatif yang tidak disangka, membuat keputusan, kemudian melihat lagi keputusan tersebut lalu merefleksikannya. Sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid. Baik, untuk pertanyaan ke-7, selanjutnya apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Baik, untuk pertanyaan ini, kesulitan yang saya hadapi untuk menjalankan pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah paradigma dan budaya sekolah. Masalah yang timbul antara lain berkaitan dengan kurangnya komitmen kita dalam penyelesaian masalah bersama. Kemudian dalam proses menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan, komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Kemudian menyangkut juga sistem yang kaku dan tidak berdampak pada murid. Selanjutnya pertanyaan ke-8, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Secara pribadi, saya sebagai guru sangat bersyukur mempelajari modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan mempelajari modul ini sangat berpengaruh pada setiap pengambilan keputusan yang saya buat.
Seringkali kita menghadapi kasus dilema etika dan belum dapat menemukan solusi serta keputusan yang tepat untuk dilaksanakan. Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi lebih paham dan mengerti dalam mengambil keputusan dan menghadapi kasus dilema etika. Dengan analisa yang tepat melalui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan yang kita ambil dapat berdampak pada murid dengan tujuan keselamatan dan kebahagiaan murid mewujudkan pembelajaran yang merdeka. Sejalan dengan pembelajaran merdeka, maka guru harus dapat menyajikan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu menuntun dan memberikan ruang pada murid untuk mengekspresikan dirinya, pendapatnya, serta minat bakatnya. Dengan begitu, kita telah memberikan kesempatan bagi murid belajar sambil mengambil keputusan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus dapat mengambil keputusan yang baik, efektif, dan bermanfaat untuk orang banyak. Kebutuhan belajar murid menjadi satu-satunya prioritas utama. Dengan memperhatikan kebutuhan murid, potensi murid dapat tergali dengan baik. Pembelajaran yang kita hadirkan harus sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar yang dibutuhkannya dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, berarti kita telah memberikan kesempatan atau jalan murid untuk belajar kreatif, berinovasi, serta berekspresi dalam pembelajaran yang menuntun mereka mengambil keputusan bagi masa depan mereka. Dengan demikian, murid dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bermental baja, serta matang dalam mengambil keputusan yang bermanfaat untuk kelak di masa depan. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Baik, kesimpulan pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai guru, sebagai pamong yang memiliki semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani, agar dalam setiap pengambilan keputusan memperhatikan potensi dirinya sebagai penuntun, teladan, motivator, dan pendorong bagi muridnya menuju keselamatan dan kebahagiaan muridnya. Yang kedua, sebagai pemimpin pembelajaran, guru hendaknya menjadi fasilitator dan mitra bagi muridnya dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan, memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial emosionalnya dan berlatih keterampilan coaching agar dapat menuntun siswa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Yang keempat, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan penerapan budaya positif di sekolah agar keputusan yang diambil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. 5. Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid seyogyanya dapat mewujudkan merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Demikian kesimpulan saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.